sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Halo sahabat, saya Dr. Anastasia Feni, SPGJ Biomed, dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Onkologi Solo. Pada kesempatan serial edukasi kali ini, kita akan membahas terkait gangguan afektif bipolar. Gangguan afektif bipolar atau yang lebih sering dikenal dengan bipolar adalah termasuk dalam gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang secara fluktuatif dan drastis. Misalnya pasien tiba-tiba merasa sangat bahagia padahal sebelumnya dia merasa sedih atau murung. Sebanyak 25 sampai dengan 60% dari penderita bipolar ini melakukan tindakan bunuh diri. Satu kali dalam kehidupan mereka. Bahkan gangguan ini, menurut data dari WHO sendiri pada tahun 2017 ada sebanyak 45 juta orang di dunia ini yang menderita gangguan bipolar. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab dari kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Percobaan bunuh diri ini memang menjadi salah satu kecenderungan pada pasien bipolar, terutama pada saat mereka memasuki fase depresi. Untuk ciri-ciri dari bipolar sendiri, antara lain bipolar memiliki 2 episode berulang. Di mana pasien tampak adanya peningkatan aktivitas yang jelas terganggu pada waktu tertentu, terdiri dari peningkatan suasana hati disertai dengan penambahan energi dan aktivitas, dan pada waktu lain terjadi berupa penurunan fokus dan konsentrasi serta pengurangan energi dan aktivitas. Yang khas dari dari ciri-ciri bipolar ini adalah adanya fase penyembuhan sempurna di antara kedua episode tersebut. Pada episode manik atau pada episode yang senang biasanya mulai tiba-tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai dengan 4 sampai 5 bulan. Sedangkan episode depresinya jauh lebih lama, antara rata-rata 6 bulan. Ada juga yang mengalami perubahannya secara cepat antara manik maupun depresinya. Atau sebaliknya, biasanya tanpa adanya episode normal. Selain itu juga pada pasien bipolar juga ada yang mengalami manik dan depresi yang secara bersamaan. Biasanya disebut dengan mixed state atau episodenya campuran. Kayak gitu. Biasanya contohnya adalah pasien merasa senang, semangat, energik, namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba bisa berubah menjadi sedih, kosong, dan putus asa. Pada saat fase manik atau fase naik atau fase senang, pasien sering menunjukkan gejala perasaan senang, bersemangat, tidak merasa capek sekalipun pasien tidak istirahat atau tidak tidur, merasa sangat energik, banyak bicara, memiliki banyak ide-ide baru, sering berbelanja atau boros, suka mentraktir temannya. Sedangkan pada fase depresi atau fase yang kecenderungannya ada penurunan aktivitas atau energi, tampak pasien mengalami gejala kesedihan yang terus-menerus, kehilangan minat, putus asa, mudah lelah, dan bahkan muncul ide-ide kematian. Untuk penyebab dari bipolar ini ada beberapa macam. Kondisi ini biasanya disebabkan satu karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, yaitu ada dopamin, serotonin maupun norepinefrin. Selain itu juga bisa disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Biasanya jika dari keluarga terdekat ada yang mengidap juga diagnosis bipolar. Selain itu, untuk penyebab dari bipolar bisa dikarenakan karena stres yang tinggi, mengalami pengalaman traumatik, atau juga ada kecenderungan penggunaan alkohol maupun obat-obatan terlarang. Untuk penanganannya sendiri, bipolar bisa ditangani sedini mungkin.
Bisa dengan satu terapi dengan obat-obatan, dengan mood stabilizer, atau dengan obat-obatan seperti antipsikotik maupun antidepresan. Selain itu juga terapi psikologis atau dengan psikoterapi seperti CBT atau dengan psikoedukasi. Psikoedukasi ini juga sangat penting diberikan kepada keluarga pasien sehingga pasien memiliki support system yang baik sehingga dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan dari pasien. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Silahkan kirim pertanyaan pada kolom komentar, nanti akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Personalized care for cancer, hospitable is your better. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi